Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Connie Nurhalita. Halo Mbak Connie, apa kabar? Baik, kok suaranya jadi begitu. Iya, Mbak Connie. Di sini kan selalu hadir nih orang-orang yang berkaitan dengan tindakan mistis. Ya. Kayak misalnya pakai jimat, pakai pelet, mengirim santet, pengasihan, pesugihan, penglaris dan macam-macam. Di dunia nyanyi kan persaingannya cukup ketat ya. Iya. Pernah ada nggak sih orang yang menawarkan supaya lebih laris, supaya lebih sukses gitu, ditawarin hal-hal yang berkaitan dengan mistis? Iya, pastinya ada dulu beberapa. Cuma antara mau enggak iya enggak, mikir-mikir juga. Apa yang gitu. ditawarin Mbak Connie? Maksudnya, ayolah Kon gitu kan. Mungkin dia ngelihat supaya Connie lebih sukses lagi gitu kan, lebih lagi gitu kan. Itu sih belum ke hal-hal yang lain. Oke, ada yang sampai ngasih jimat begitu? Kalau ngasih jimat enggak sih. Enggak ya? Oke, jadi sampai sekarang Mbak Connie nggak mau? Enggak. Alasannya kenapa Mbak? Masih percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan Iya. ya. Baik, mudah-mudahan apa yang Mbak Connie yakini bisa membuat Mbak Connie selalu semakin sukses dan Amin. malam hari ini baik-baik aja nih. Amin. Kita akan ketemu dengan partisipan yang pertama. Dia adalah seorang perempuan yang mengaku selalu diikuti makhluk gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Uli. Silakan. Selamat malam Mbak Uli. Iya, malam. Boleh kami tahu aktivitas Mbak Uli sehari-hari? Boleh. Apa itu? Saya sih sebetulnya hanya pekerjaan freelance, cuman ada yang lain seperti usaha, macam-macam deh, nggak ada yang pasti gitu. Oke, usahanya ini berdagang maksudnya? Iya, Oke, baik. Apa yang mau Mbak Uli ceritakan pada kami malam ini? saya ingin berbagi cerita di sini, liku-liku hidup saya tentang saya menemukan leluhur saya. Dari saya dibully, difitnah, lalu keluarga saya memojokkan saya, namun saya membalas dengan selalu kebaikan, tidak pernah ada dendam, benci dan sakit hati dan apapun. Baik. Sampai saya menikah, berkeluarga, bahkan mantan mertua saya juga ikut mengucilkan saya. Mantan mertua? Yes, ya. Jadi Iya. sudah bisa? Iya, akibat dari keluarga saya yang miskin, saya dikucilkan selalu, bahkan mantan suami saya itu tidak menganggap saya sebagai istri. Lalu, namun saya berpikir tidak ada dendam, sakit hati, tapi saya berpunya komitmen ingin membuktikan bahwa saya ini memang benar keluarga dari orang miskin, tapi ingin kutunjukkan bahwa saya punya cinta kasih yang dalam. Jadi Nah, mereka mengucilkan suami dan mantan mertua, suami dan mantan mertua Iya. ini karena kondisi ekonomi Mbak Iya, Uli? karena saya dari keluarga orang yang sangat susah sekali. Bahkan di kampung itu juga tidak ada menghargai Oke. keluarga saya. Ini dari sebelum menikah atau Iya, setelah menikah? lalu setelah itu karena saya dikucilkan terus, saya meninggalkan suami, saya dibantu oleh kakak saya yang perempuan. Saya bekerja, saya tekunin karena dibantu ya, dibantu cari usaha, dibantu saya lalu tekun hingga maju, bahkan mempunyai cabang. Oh, luar biasa. Nah, setelah itu sudah ada hasil lah. Keluarga yang mengucilkan saya semua baru mengenal siapa saya, Oke. menerima saya.
Nah setelah itu sudah mulai maju, tahu-tahu usaha saya pelan-pelan turun lagi. Turun. Yang diakibatkan di usaha saya itu sering menemukan itu ada darah segar. Namun saya kan dari dulu namanya guna-guna ya, saya percaya tapi tidak meyakini. Karena saya tahu itu kalau guna-guna itu bagi yang punya musuh. Sementara saya tidak punya musuh. Itu darah segar kan berarti maksudnya masih cair? Cair, merah banget, iya. Ditetesin gitu Saya atau nggak tahu dalam satu wadah? Bukan, di depan usaha itu darah. Di depan darah. Cuman saya tidak respon, mungkin apa darah tikus, darah apa, saya tidak respon. Karena saya merasa tidak punya dendam. Saya tidak meyakini seperti itu. Lalu lama-kelamaan darah lagi, dan usaha saya pun semakin anjlok semua. Nah, lalu belum lagi karyawan saya selalu membohongi saya. Setelah itu karyawan yang di dalam juga suka pusing, mual, sakit, dan tidak betah. Dan akhirnya saya diajak untuk ke orang pintar. Oke. Lalu diajak ke orang pintar, saya pergi, dan saya disuruh mengambil air laut ke dalam botol aqua yang 1 liter, tapi dengan syarat mengambilnya itu jam 7 malam, dengan kedalaman 1 dengkul. Anda jalani? Iya, saya lakukan, lalu saya antarkan. Orang pintar ini bingung. Kenapa? Dia tidak yakin bahwa air laut itu saya ambil dari pinggir, karena air laut itu bening sekali seperti air aqua. Selama dia menerima nenek leluhur, menjalankan nenek leluhur dia tidak pernah menemukan seperti itu. Dia bingung, lalu dia cari tahu, lalu dia mengatakan bahwa saya ini diikuti oleh leluhur. Jadi si orang pintar ini melihat? Iya. Ada yang mengikuti? Iya. Lalu? Dan sebelumnya juga saya bingung dengan diri saya. Kenapa sih kalau kita pertama kenal nih, semua orang tidak serak lihat saya, tidak suka. Maka itu saya tidak punya teman. Tapi namun kita sering bertemu, dan tahu sifat saya seperti apa, saya orang baik apa tidak, baru saya punya teman. Maka saya sulit mendapatkan teman. Oke. Setelah itu diteliti ada leluhur, saya dibimbing berbulan-bulan sampai 6 bulan, selalu berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan, tidak boleh dengki, dendam, iri hati, apapun. Kejahatan selalu dibalas dengan kebaikan. Tidak boleh dendam. Emang sebagian dari sifat saya seperti itu. Saya tidak punya dendam, dengki. Paling saya kalau sakit hati sama orang hanya menangis saja. Saya ini cinta kasih damai sejahtera. Saya mencintai damai sejahtera. Itu satu hal yang baik. Setelah itu saya sudah 6 bulan dibimbing nih. Leluhur saya sudah menyatu dalam diri saya. Saya bisa menyembuhkan, baik jarak jauh, jarak dekat, kemana aja boleh. Menyembuhkan apa? Menyembuhkan orang sakit. Sakit apa? Baik itu sakit medis maupun sakit guna-guna, bisa. Hanya saja yang buat saya bingung itu, setelah saya bisa menyembuhkan, keanehan-keanehan itu banyak sekali datang kepada saya. Keanehan seperti apa, Mbak? Saya dibikin gatal lalu korengan, dan sebagian kakak saya yang mendukung tentang leluhur juga kena imbasnya. Dia dibikin biduran semua badan, gatal, lalu lumpuh, lalu perut saya besar seperti orang hamil. Mohon maaf, sensitif juga gatal, bengkak. Saya tidak tahu itu dari mana. Setahu saya tidak punya musuh. Hanya musuh saudara saya saja, yang tadinya sebagian mendukung, sebagian tidak. Saya mau tanya deh, Mbak Uli pernah melihat langsung nggak leluhurnya seperti apa Saya wujudnya? tidak pernah melihat ya. Namun kalau saya panggil, saya ada terasa seperti seret gitu. Nah, waktu sakit itu yang perutnya bengkak, lalu daerah sensitivitasnya juga bengkak. Itu sembuhnya bagaimana? Saya yang obatin. Saya mengobatin orang itu dengan hanya media air. Bahkan kakak saya yang membantu saya dari sejak awal leluhur ini ketemu,
dia juga lumpuh, usahanya bangkrut, diusir dari kontrakan, nggak bisa bayar, uang di luar tidak bisa tagih, dan saya juga uang saya masih banyak di luar, saya tidak bisa tagih. Karena leluhur saya ini, saya nggak tahu seperti apa. Mereka sangat mencintai saya katanya. Saya tidak tahu masalah di mana, hidup saya semakin ambruk. Tadi Mbak Uli kan dari tadi menyebutkan katanya leluhur saya begini, Iya, katanya leluhur iya, saya begitu. Katanya siapa ya? Saya sering dimimpikan, Bayu. Mereka datang kepada saya, selalu aku dituntun berdoalah. Sekarang dipegang kepala saya. Tapi itu yakin leluhur ya? Iya, karena saya sering dimimpikan. Oke. Dan saya dimimpikan berdoa, sabar. Dan saudara-saudara saya yang sakit saya bisa sembuhkan. Baik. Tapi cobaanmu belum tuntas. Masih banyak yang tidak suka dengan saya. Jadi apa tujuan Mbak Tujuan Uli saya datang ke malam sini, hari ini? saya ingin cari tahu. Barangkali Roy bisa bantu saya. Di Mudah-mudahan situ. Mbak Uli bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya dan Ya. bisa mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan yang selama ini ada di pikiran Mbak Uli dan di hati Mbak Uli ya. Cuman pesan saya mohon sabar Ya. dan tetap ikhlas menjalani semuanya. Dan nanti Anda bisa ceritakan semuanya secara jujur dan gamblang kepada Ya. sahabat kami. Baik. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Uli tinggal di rumah bernomor 12 dan lahir di tanggal 24 April 1985. Memiliki sifat tekun dan gigih, sangat menunjang dalam pekerjaan. Namun kehidupannya pun hancur, kendati tak bisa menahan rasa egois dan terlalu memikirkan dirinya sendiri. Kehilangan pasangan hidup sangat berpengaruh besar dalam kehidupannya. Depresi yang mendalam membuat hidupnya penuh dengan halusinasi dan delusi. Saya melihat Uli. Saya juga melihat sosok nenek-nenek berkebaya hijau. Halo, selamat malam. Selamat malam Roy. Malam. Halo, ketemu lagi. Silakan duduk. Ya. Ibu Uli Benar? terlahir tanggal 24 bulan 4 1985 dengan nomor rumah 12. Benar? Ibu Uli ini diikuti sosok leluhur yang kerap membantunya menyelesaikan berbagai macam masalah ya. Sudah banyak hal yang sudah dilewati, tapi sekarang justru banyak masalah dalam hidupnya, terutama dari soal kesehatan dan ekonomi. Yang ingin jadi pertanyaan adalah sebenarnya apa yang terjadi? Iya. Apakah sosok leluhur ini menginginkan sesuatu yang baru dari Mbak Uli, berubah untuk menjadi orang yang baru, atau sebenarnya ini adalah perbuatan orang lain? Iya. Begitu ya? Iya. Keluhannya seperti, boleh lebih detail gak? Keluhannya seperti apa? Bisa merasakan gitu, nyembuhin orang gimana gitu? Biasanya menyembuhkan orang dengan cara seperti apa, Mbak Uli? Saya menyembuhkan itu dengan media air, Oke. masukkan ke dalam gelas, lalu saya berdoa, lalu orang itu minum. Jika air di dalam gelas itu berubah panas atau seperti kesetrum, berarti itu penyakit non medis. Namun bila air itu tidak ada reaksi, berarti itu penyakit medis. Untuk penyakit non medis biasanya apa aja tuh? Ada seperti guna-guna, perutnya selalu keluar darah, ada di kepala ada seperti daging seperti tanduk itu ada keluar juga pernah. Oke. Terakhir bertemu dengan sosok leluhurnya kapan?
Oh, begini Bayu, sebetulnya saya tidak bisa melihat leluhurnya, Tapi bisa namun saya merasakan. bisa merasakan. Komunikasinya jika mereka, kapan terakhir? saya sih setiap saat selalu komunikasi dengan mereka. Saya setiap berdoa, saya selalu panggil mereka. Oke. Yang jadi concern permasalahannya di sini, Mbak Ulinya ini pengen keluar atau apa? Saya ingin tahu dulu kebenarannya seperti apa. Leluhur ini apa benar leluhur saya atau tidak. Dan kalau memang benar itu leluhur saya, yang anehnya kenapa saya bisa menyembuhkan orang, namun buat diri saya tidak bisa dikendalikan. Dan banyak keanehan-keanehan masalah kesehatan terjadi di keluarga saya, tetapi sebagian yang mendukung saya. Oke. Gimana Roy? Jadi selama ini Mbak Uli ini masih punya pertanyaan apakah benar ini Iya. leluhurnya atau bukan? Tidak, bukan. Leluhurnya atau bukan? Iya. Berarti kamu juga bisa menerawang dong ya? Sebelumnya sih saya bisa menerawang. Kalau saya lagi konsen bisa. Namun karena faktor banyak masalah, saya tidak bisa konsen, saya tidak bisa. Menerawang apa nih? Depan. Bisa, seperti dulu waktu saya belum begini susah ya. Ada tuh seperti dikasih leluhur saya aksesoris. Saya pakai itu, saya bisa seperti kemarin ke Pekanbaru melihat anak kakak karena kabur dari sini dibawa ininya pacarnya, saya cari, saya pakai itu, saya bisa seperti terbang gitu loh. Lalu saya suruh dia pulang. Dan benar pulang? Benar pulang. Tapi sekarang ini saya tidak pernah melakukan itu. Karena pikiran saya kacau, tidak konsen, mengalami banyak masalah pikir, ya? iya, tidak Iya. bisa. Gimana Roy? Bener. Saya mencoba eksperimen. Baiklah. Oke. Ibu Uli ingin mengetahui siapakah sosok yang jahatin. Iya. Dan yang kedua aku inginkan tentang leluhur saya ini kebenarannya seperti apa. Apakah benar ini Apakah benar leluhurnya? ini leluhur saya atau tidak? Saya mau nanya atas dasar apa Ibu Uli membuat satu statement, gue diguna-guna nih, siapa sih yang ngerjain? Something ada gini, listen to me. Kalau misalnya tak diguna-guna, kan you harus punya objeknya gitu. Tahu dari mana? Saya gitu. tidak tahu. Maksudnya waktu pengobatan. Seuzonnya di mana gitu. Saya tidak ada seujon. Enggak, waktu Ibu Uli berpikir bahwa ini jangan-jangan dikirim orang, itu karena apa? Karena tadi ada darah segar di depan toko ya? Iya. Atau ada kejadian lain? Iya, saya kan tidak begitu merespon masalah guna-guna karena saya merasa tidak punya musuh. Oke, pada saat Ibu mendapatkan banyak masalah, Setelah leluhur saya ini setelah ada leluhur jadi banyak masalah. banyak kali masalah. Boleh saya jawab ya? Iya. Saya menduga Iya. bahwa luka batin itu mengakibatkan banyak sekali gangguan-gangguan pikiran. Menurut saya, jadi gara-gara satu nilas titik rusak susu sebelangga ya Uli gitu. Bagi opini Roy Kiyoshi. Tapi segala sesuatu saya percaya banget. Saya udah 12 tahun di dunia supernatural. Tapi saya tuh pengen banget tuh si Mbak Uli ini sebenarnya agak nyambungnya ke lain gitu. Nyambung ke lain tuh maksudnya? Gini, kakak saya juga gitu. Ah. Pernahkah kakak kamu juga bilangkah gitu? Bukan itu. Sejak nenek leluhur ada di diri saya, karena dia awalnya kan mendukung saya. Lalu saya jatuh, bangkrut, dan hidup susah. Kakak saya yang selalu dekat dengan saya juga terkena imbasnya. Itu maksud saya, Roy. Bukan saya mau seujon sama orang karena Terkena ini tidak. imbasnya oleh nggak tahu. Saya tidak tahu. Objeknya nggak
Saya tidak tahu. Saya tidak tahu, maka itu saya kesini. Dia langsung masukin, gue nih pasti diguna-guna, tapi objeknya nggak tahu gitu ya. Nggak tahu apa itu Okay, permasalahan. that's your mind.